Bagaimana perasaanmu sebelum memulai sesi ini? Eh, eh, Bu, jujur agak lelah beberapa hari ini, kayak berat begitu, Bu. Terima kasih sudah jujur, Suci. Kamu sudah melakukan hal yang baik dengan datang ke sesi ini. Itu menunjukkan ada keinginan untuk memperbaiki keadaan. Kita akan membahas semuanya dengan santai. Jadi Suci tidak perlu berburu-buru. Apakah Suci sudah siap untuk memulai? Siap, Bu. Baik, Suci. Untuk memulai, Suci boleh ceritakan apa yang membuatmu merasa perlu mengikuti konseling hari ini. Begini, Bu, saya akhir-akhir ini sering merasa stres, capek, tidur kadang berantakan, Bu, karena tugas kuliah saya itu sangat banyak, Bu. Kadang juga nafsu makan itu turun, Bu. Oh, jadi begitu. Berarti kamu mengalami kesulitan dalam mengatur istirahat dan pola makan, ya? Iya, rasanya kacau, Bu. Seberapa sering itu terjadi dalam seminggu terakhir? Bu, hampir setiap hari tidur, kadang, Bu, jam 2 sampai jam 3. Kadang tuh, Bu, kalau sudah kerja tugas kadang lupa biar makan. Oh, jadi seperti itu. Agar saya lebih memahami kondisimu, boleh Suci ceritakan bagaimana hari-harimu biasanya berjalan? Kalau biasa, Bu, kalau pagi tuh, Bu, saya kuliah, terus kalau siang itu kadang kerja kelompok, Bu, terus malamnya itu baru bisa kerja tugas individu. Dan sering itu, Bu, kalau kerja tugas individu kan itu tugas itu kayak menurut saya itu lumayan sulit tuh. Jadi kadang tidurnya itu jam 2, jam 3. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan pola makan? Apakah kamu punya jadwal tertentu, Suci? Tidak, Bu, kadang saya tidak makan pagi, saya tidak sarapan tuh, Bu. Terus makan siang juga lupa, Bu, karena kadang baku buru-buru ke kampus tuh, Bu. Baru kampus kan lumayan jauh dari tempat tinggal saya. Terus itu kadang makan malam itu sedikit sekali karena kepikiran dengan tugas yang banyak sekali gitu, Bu. Ketika pola makan dan tidur Suci berubah seperti itu, apa efek yang paling Suci rasakan seperti fisik dan emosional? Bu, capek Kak rasa, Bu, terus pusing Kak juga, kemudian sulit konsentrasi, Bu. Itu kadang tuh, Bu, emosi tidak bisa dikontrol, Bu. Kadang suka meledak sendiri begitu ya, kayak suka marah-marah sendiri, biar marah-marah tidak jelas begitu, Bu. Oh ya, baik. Saya bisa memahami betapa sulitnya kondisi Suci saat ini. Sepertinya tekanan akademik membuat Suci kelelahan, ya? Iya, Bu, rasanya tuh lelah sekali, Bu. Baik, Suci, dari semua yang Suci sampaikan barusan, masalahnya cukup luas. Tapi agar lebih fokus, mari kita batasi dulu. Menurut Suci, dari semua keluhan yang ada, apa yang paling mengganggu Suci dan ingin Suci perbaiki terlebih dahulu? Saya sebenarnya tuh, Bu, kalau yang paling terasa itu, Bu, ya, kalau kurang tidur, Kak. Karena kalau kurang tidur begitu tuh semuanya jadi kacau begitu ya, jadi tidak teratur semuanya, Ibu. Baik, jadi seperti itu ya. Berarti masalah utama yang sedang Suci hadapi saat ini masalah berdampak pada makan, kurang fokus dan emosinya kurang stabil juga. Apakah itu yang menggambarkan kondisimu dengan tepat, Suci?
Iya benar Ibu, itu Mi. Bagus. Kita sudah memperjelas dan mempribadikan masalahnya ya. Jadi sekarang Suci, mari kita pikirkan beberapa alternatif yang mungkin bisa membantu Suci mengatasi kesulitan tidur dan pola makan. Kita explore dulu ya. Belum begini Suci, menurut Suci apa saja yang mungkin bisa kita lakukan? Mungkin Bu dari bikin jadwal Bu, kayak coba pasang alarm begitu Bu, supaya semakin efisien gitu Bu terjadwalnya. Jadi sekarang kemauan Suci itu kita pasang alarm, berarti bagus. Saya akan tambahkan beberapa ide lain. Bagaimana kalau ide yang pertama itu kita mengatur batas waktu berhenti mengerjakan tugas di malam hari. Dan yang kedua itu menggunakan teknik relaksasi sebelum tidur. Dan yang ketiga menyusun prioritas tugas agar tidak menumpuk. Yang keempat menentukan waktu makan yang tepat. Dan yang kelima membagi tugas besar menjadi potongan kecil agar tidak menekan. Bagaimana menurut Suci? Itu masuk akal juga sih Bu, bolehlah kita coba. Baik, kalau kamu mau kita akan mengaturnya biar bisa membantu Suci untuk mengatasi kualitas tidur. Jadi sekarang mari kita nilai alternatif terlebih dahulu. Bagi Suci, mana yang paling realistis dilakukan dengan kondisi kuliahmu sekarang? Kalau untuk sekarang Bu, alarm makan sih Bu yang lebih realistis, karena dia menghentikan tugas Bu di malam hari juga bisa, tapi mungkin rasanya serasa berat begitu Bu. Ya baik. Kalau membuat batas waktu berhenti tugas dilakukan secara bertahap, apakah itu mungkin bisa terjadi? Kalau secara bertahap mungkin Bu bisa Ji. Bagaimana dengan teknik relaksasi? Mungkin bisa dicoba Ibu. Baik, berarti ada beberapa yang masuk kategori mudah dan beberapa cukup menantang ya. Dari semua alternatif itu, mari kita pilih yang paling efektif dan paling mungkin untuk kita lakukan minggu ini. Menurut Suci, apa yang paling layak dicoba? Mungkin Ibu dulu kayak alarm makan, terus mengurangi tugas malam secara bertahap, dan relaksasi sebelum tidur Ibu. Baik Suci, ketiga itu akan kita jadikan fokus utama ya. Kamu setuju? Setuju Ibu. Sekarang mari kita buat rencana konkretnya. Saya bantu rumuskannya dulu, kamu tinggal setuju atau koreksi. Rencana tindakan mingguan yang pertama itu kita mengatur pola tidur secara teratur atau bertahap. Jadi hari pertama sampai hari kedua itu Suci berhenti kerja tugas itu pukul 1. Jadi hari kedua, hari ketiga sampai hari yang keempat itu menghitung mundur. Jadi hari pertama sampai hari kedua kan 12:30 Suci berhenti mengerjakan tugas. Jadi hari ketiga dan hari keempat itu pas tepat jam 12 Suci harus berhenti mengerjakan tugas. Terus hari yang ke-5 dan ke-6 itu tepat jam kan hari yang ketiga dan keempat itu jam 12. Jadi kalau hari yang ke-5 dan ke-6 itu Suci berhenti mengerjakan tugas 11:30. Terus hari yang berikutnya itu tepat jam 11 itu Suci harus sudah berhenti mengerjakan tugas. Terus yang kedua kita mengatur pola makan. Jadi di sini Suci pasang alarm. Alarm makan siang itu jam 12, alarm makan malam itu jam 6 sore. Jadi yang ketiga itu terkait dengan relaksasi. Jadi 5 menit itu Suci melakukan pernapasan diafragma atau musik tenang sebelum tidur. Dan yang keempat pencatatan harian. Jadi Suci wajib membuat catatannya dalam 1 minggu. Jadi misalnya
jam berhenti tugas itu jam berapa, yang tadi sudah saya jelaskan di atas ada 5 tahapan tadi tuh, dari jam setengah 1, jam 12, setengah 12 sampai jam 11 itu wajib dicatat. Terus jam tidur itu juga wajib dicatat, jam makan itu juga wajib dicatat. Terus tingkat stres mulai hari pertama sampai hari terakhir, misalnya dalam 1 minggu, jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu Suci wajib tahu tingkat stresnya itu sampai ke tahap berapa, ataukah sudah menurun atau semakin meningkat. Itu wajib Suci harus catat ya, untuk kita koreksi pada pertemuan yang tahap selanjutnya. Jadi supaya kita bisa tahu kemajuan kecil yang terjadi dalam diri Suci. Bagaimana, apakah rencana ini realistis dan nyaman untuk Suci? Iya Bu, saya nyaman kayak rasa Ibu. Mungkin saya bisa lakukan secara bertahap Ibu. Baik. Bagaimana, apakah rencana baik? Oke, berarti kita sepakat ya. Jadi selama seminggu Suci fokus menjalankan langkah-langkah ini dulu. Jadi sampai di sini Ibu sangat bersyukur, Ibu sangat berterima kasih. Suci sudah berproses dengan sangat baik hari ini. Suci sudah cukup berani menceritakan kesulitan dan mau menyusun rencana perubahan itu. Jadi langkah hari ini Ibu rasa langkah yang sangat besar yang kita lakukan pada hari ini. Jadi saya berharap bahwa Suci bisa menjaga kesehatan adalah prioritas utama dalam diri Suci. Apalagi Suci ini adalah mahasiswa dan tinggal jauh dari orang tua. Jadi itu yang pertama, Suci harus menjaga kesehatan. Terima kasih banyak Suci sudah datang mengunjungi saya. Jika besok lusa Suci ingin berkonsultasi lagi sama Ibu, Suci tinggal hubungi Ibu dan Ibu akan siap untuk menerima Suci. Bagaimana menurut Suci? Terima kasih banyak Ibu. Sekarang saya merasa lebih ringan dan saya bisa menentukan arah Ibu, arah mengerjakan tugas, lebih ini mengatur waktu, jadwal makan sambil mengerjakan tugas. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu sangat bersyukur mendengarnya. Berarti setelah Suci menceritakan semua ini kan Suci merasa plong. Jadi tapi Ibu tetap menunggu tahap selanjutnya ya. Ibu menunggu hasil yang sudah Ibu jelaskan tadi, harus Suci catat dan harus Suci laksanakan dalam 1 minggu terakhir ini. Setelah itu Suci boleh datang lagi ke Ibu supaya Ibu bisa lihat juga catatan Suci apakah sudah ada perubahan atau belum. Jadi sekarang kita akhiri dulu sampai di sini. Ibu menunggu untuk proses selanjutnya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Ibu.